Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Kalkulus 2, pertemuan ke-10 ini saya akan fokus membahas mengenai titik stasioner. Jadi, apa sih titik stasioner itu dan bagaimana cara mencarinya dan apa hubungannya dengan turunan yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya? Itulah kira-kira inti dari video materi kali ini. Baiklah, sebelum saya mulai materinya, seperti biasa, saya akan berikan satu video singkat mengenai stationary points, sumbernya dari Exam Solutions YouTube channel. Oke, mari kita tonton saja dulu video singkat ini. Hi, now in this tutorial what I want to do is just introduce you to stationary points. So what is a stationary point? Well, if you've got a curve, say something of the form y equals f of x, then stationary points are points on the curve where the gradient is 0. That's if you drew a tangent to a point on the curve, it would be parallel to the x-axis. Now if you took a point like this on the curve and drew a tangent to it, the tangent would be something like that. Clearly not parallel to the x-axis. And the same applies over here. If you drew a tangent at this point, it would be something like that, not parallel to the x-axis. So where are there points on the curve where the tangent is parallel to the x-axis? Well, first of all, there's one here. If you drew the tangent, there it would be. Okay? Parallel to the x-axis would have a gradient of 0. And there's another point on the curve that is similar to this one. It's over here. Now points like this are often referred to as maximum points. Maximum stationary points, if you like. You'll also notice though that I've put in the word local because some people will call them local maximum points. Why is that? Well, purely because at this point the y value here isn't the largest value. You'll see that there's points up here, for instance, that are much greater than the y value here. And when it comes to this point, clearly y values from about here onwards are greater than this y value. It's called local because in this region close to that point, this y value is greater than all the y values around it. And the same applies to this point here, this region. So we've got a local maximum. Now let's have a look at some other stationary points. This one down here. If you drew the tangent parallel to the x-axis, its gradient would be 0. And you've got another similar point to this one on the curve. It's over here. And points like this are called minimum points. There you go. And again, they're called local minimum by some people because in the vicinity of your point, this y value here is the smallest y value when compared to the y values just surrounding it. The same applies here. So, a local minimum point. Now you'll notice that for parts of the curve that look like this and look like this, the curve seems to bend back on itself. So some people refer to these stationary points as turning points. So expect to see that in some textbooks. Now we've also got some other stationary points on this curve. There's one here. If we drew the tangent, it would look like that, parallel to the x-axis. And there's another one. Here it is, over here. If you drew the tangent, it would be flat. It would have a gradient of 0, it's parallel to the x-axis. Now these aren't maximums or minimums, so what do we call them? Well, they're called points of inflection. And
you'll see that this particular point of inflection here is over here on the curve, and this one appears over here. So, get used to the terminology. Stationary points is the collective name for any of these types of points. We've got our maximum, we've got our minimum. These are called turning points, and we've got our inflection points. So in summary, okay, what we've got is that at stationary points, that's these points we have here, the gradient is 0. Now how do we calculate gradient? Well, gradient, if you've got a equation for a curve in the form y equals f of x, you get gradient by differentiating the curve with respect to x, finding dy by dx, or some of you might know it as f dash x. And if we put that gradient function equal to 0, so if we do dy dx and equal to 0, or f dash of x and equal to 0, we're going to get an equation, and if we solve that equation for x, it will give us the x-coordinate of the stationary point. And once we've got that x-coordinate, we can feed it back into the equation up here and get the corresponding y-coordinate. So what this will allow us to do is to find the coordinates of stationary points. Now in my next tutorial, what I'm going to show you is how, when we've got stationary points, how we can figure out, if there's no graph drawn, whether they're a maximum or a minimum or a point of inflection. So I hope you'll have a look at that, and that brings us now to the end of this particular tutorial on what a stationary point is. Oke, cukup jelas ya. Jadi apa sih titik stasioner itu dan bagaimana cara mencarinya? Itu yang akan saya jelaskan lagi. Walaupun sudah cukup jelas, tapi akan saya masuk ke materinya. Saya mulai dari definisi dulu. Jadi, titik stasioner itu adalah, atau biasanya disebut titik kritis, itu adalah suatu titik dalam grafik dengan turunan kurva pertama yang sama dengan 0. Itu kira-kira definisi utama mengenai titik stasioner ini, atau biasa disebut juga titik kritis dari suatu fungsi yang dapat diturunkan. Jadi fungsinya harus punya turunan gitu ya. Jadi dengan kata lain, titik stasioner adalah titik di mana fungsi itu berhenti, stop, untuk naik atau turun. Makanya pada saat itu dilihat dari maksimal atau minimalnya, pada saat dia di puncak ataupun di puncak bawahnya. Untuk fungsi beberapa variabel real yang dapat diturunkan, titik stasioner itu adalah titik di permukaan grafik dengan turunan parsialnya 0. Oke, di mana kita melihat turunannya itu adalah 0. Lebih detailnya lagi seperti ini. Jadi sudah dijelaskan juga tadi di video, tapi akan saya jelaskan lagi. Apa itu titik stasioner dan apa itu nilai stasioner. Jadi kita punya grafik seperti ini ya, dalam XY, di mana jika fungsi Y sama dengan fx ini ya, terdiferensial di X sama dengan A, dengan F aksen A-nya sama dengan 0, itu ada, dia akan FA, itu adalah nilai stasioner. Ini nilainya 2 kali, mohon maaf ya, nilai stasioner dari fungsi fx di X sama dengan A, gitu. Oke, ini X sama dengan A di sini. Nah, di gambar ini, di gambar sampingnya terhadap titik puncaknya itu A besar, yang itu merupakan koordinat A kecil, B kecil, dengan B sama dengan FA terletak pada puncak grafik di fungsi Y fx ini. Titik A besar ini adalah titik stasioner atau titik kritis. Sedangkan nilai B sama dengan FA ini adalah nilai stasioner yang sering disebut juga dengan nilai kritisnya. Jadi kalau ini adalah titiknya, kalau nilainya adalah nilai stasioner. Baiklah, kita supaya lebih jelas, lebih fokus ke contoh soalnya ya untuk nilai stasioner ini. Misal, tentukan nilai stasioner dan koordinat titik stasioner untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan, kita cari turunannya f aksen x-nya dari fungsi x kuadrat minus 4 ini. Jadi, fx sama dengan x kuadrat min 4, f aksen x-nya sama dengan 2x. Ini 0 ya. Jadi, fx stasioner pada saat
f aksen x-nya sama dengan 0, di mana 2x itu sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, kita masukkan ke fungsi utamanya yaitu f0 sama dengan 0 kuadrat minus 4. Jadi y-nya sama dengan minus 4. Dari situ kita bisa tahu bahwa fungsi fx x kuadrat minus 4 itu punya nilai stasioner adalah min 4. Dan koordinat titik stasioner adalah 0, min 4. Itu kira-kira untuk membedakan nilai stasioner dan titik stasioner. Oke. Nah, berikutnya adalah, nah ini adalah uji turunan pertama. Jadi ada dua jenis ya nilai stasioner itu, ada nilai ekstrim dan bukan nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada nilai balik maksimum dan nilai balik minimum. Nah, untuk menentukannya itu bisa dengan menguji turunan pertamanya, yaitu kita cari tanda-tanda dari turunan pertama fungsi fx di sekitar x mendekati a. Nah, ini ada cara tersebut dinamakan uji turunan pertama. Misalnya dari gambar-gambar ini yang sudah ada juga di video tadi ya, kita bisa lihat nilai stasionernya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama nilai balik maksimum, dan titik A besar adalah titik balik maksimumnya. Yang kedua, yang B besar adalah nilai balik minimum, dan titik B besar adalah titik balik minimum. Lalu untuk yang seperti ini, kalau namanya tadi adalah inflection ya, ini adalah namanya kalau bahasa Indonesia adalah nilai belok. Yaitu untuk FC dan FD itu adalah bukan nilai ekstrim. Jadi kalau ini adalah nilai ekstrim yang A dan B ini, kalau yang C dan D ini inflection point itu adalah bukan nilai ekstrim yang dicek dengan uji turunan pertama ini. Oke, kira-kira seperti itu membedakannya. Nah, contoh soal ya supaya lebih jelas ya. Misalnya, tentukan koordinat titik stasioner dan jenis titik stasionernya untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 4 minus 2x kuadrat. Jadi kita uji turunan pertamanya di mana fx sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat, f aksen x-nya sama dengan 4x pangkat 3 minus 4x. Ini turunan pertamanya. Kita cari nilai stasionernya bahwa nilai stasioner diperoleh pada saat f aksen x sama dengan 0. Punten. Jadi kita masukkan ini 4x pangkat 3 minus 4x sama dengan 0. Ini kita keluarkan 4x-nya. Jadi 4x dikalikan x kuadrat minus 1 sama dengan 0. Kita pecah di sini. 4x dikalikan x minus 1 dikalikan x plus 1 sama dengan 0. Jadi kita bisa bagi 3. 4x sama dengan 0. X minus 1 sama dengan 0. Dan x plus 1 sama dengan 0. Jadi x bisa sama dengan 0. X sama dengan 1. Atau x sama dengan min 1. Oke. Belum selesai. Ini masih lanjutannya. Nah, jadi kita tahu nilai stasioner diperoleh pada saat x sama dengan min 1 atau x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Maka dari situ kita cari nilai-nilai stasionernya dengan memasukkan nilai-nilai x ini ke dalam nilai fx-nya yang x pangkat 4 minus 2x kuadrat, yaitu f pangkat min 1 kita masukkan dapat min 1. F0 kita masukkan jadi 0 juga. F1 kita masukkan jadi dapat minus 1. Jadi, koordinat titik stasioner adalah minus 1, minus 1, 0, dan 1, minus 1. Jadi untuk jenis titik stasioner kita bisa lihat turun, naik, turun. Jadi kita bisa lihat di sini min 1, min 1, min 1, min 1 itu adalah titik balik minimumnya. 0, itu adalah titik balik maksimumnya. Dan 1, min 1 adalah titik balik minimumnya. Itu kira-kira untuk membedakan jenis titik stasionernya dalam uji turunan pertama ini. Next adalah uji turunan kedua. Ini untuk menentukan jenis ekstrimnya. Oke. Jadi, misalkan ada fungsi x, fx kontinu dalam interval 1 yang memuat x sama dengan a. Turunan pertamanya f aksen x dan turunan keduanya f double aksen x ada pada interval 1 serta f aksen a sama dengan 0. Berarti apa? Fa adalah nilai stasionernya. Ada tiga ya aturan di sini, yaitu jika f double aksen a atau turunan kedua fa lebih kecil dari 0, maka fa adalah nilai balik maksimum fungsi f. Lalu jika f double aksen a itu lebih besar dari 0, maka fa adalah nilai balik minimum fungsi f-nya. Tapi apabila jika f double aksen A sama dengan 0, maka nilai stasioner FA belum dapat diterapkan. Dalam hal ini, untuk f double aksen A sama dengan 0, penentuan jenis-jenis nilai stasioner kembali pakai menggunakan uji turunan pertama.
tidak menggunakan uji turunan kedua ini. Oke? Contoh soal, untuk uji turunan kedua, misalnya, jika diketahui fungsi f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 minus x kuadrat minus 3x plus 4, tentukan jenis-jenis nilai stasionernya dengan menggunakan uji turunan kedua. Jadi f(x)-nya ini ya, 1/3 x pangkat 3 minus x kuadrat minus 3x plus 4. Kita cari turunan pertama dulu, f aksen x, sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3. Lalu kita cari turunan keduanya, f double aksen x, sama dengan 2x minus 2. Kita cari nilai stasionernya apabila f aksen x sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke sini ya, x kuadrat minus 2x minus 3 sama dengan 0. Kita pecah, x plus 1 dikalikan x min 3 sama dengan 0. Jadi ada 2. X sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Jadi nilai stasionernya diperoleh pada saat x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Jenisnya kita cari dari f double aksen atau turunan keduanya. Jadi 2x minus 2 kita masukkan nilai stasionernya ini. F double aksen minus 1 yaitu sama dengan minus 4. Ini lebih kecil dari 0. Sehingga f minus 1 adalah nilai balik maksimumnya. Lalu kita cari f double aksen 3 sama dengan 4. 4 lebih besar dari 0. Sehingga f3 adalah nilai balik minimumnya. Sesuai dengan aturan yang 3 ini. Kalau lebih kecil dari 0, maka itu adalah nilai balik maksimum. Tapi kalau lebih besar dari 0, maka itu adalah nilai balik minimumnya. Itu kira-kira penggunaan uji turunan kedua untuk melihat atau mencari jenis ekstrimnya, apakah dia nilai balik maksimum atau dia itu nilai balik minimum. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai ciri stasioner. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.